Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah sesungguhnya Nabi itu bergerak di bulan Rabiul Awal. 3 ini harus dihadirkan jadi sebuah penyegaran ilmu kita. Dan saya ingatkan dalam bacaan saya tentang Muhammad dalam Al-Quran, itu 4 kali kita menemukan namanya. Dan tidak ada yang terpisah dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. 4 nama itu ya. Baik di surah Al-Imran maupun di surah Muhammad sendiri ya, kemudian di surah Al-Fat. Itu semua nama ini pasti dikaitkan dengan bagaimana mengokohkan akidah. Karena itu tidak cukup bicara tentang Muhammad dengan bicara tentang ya akhlak yang dalam bentuk praktis. Karena akhlak Nabi sebenarnya semua agama yang dibawa Rasulullah itu, mulai dari akidah, ibadah, akhlak dan muamalahnya, sesungguhnya itu adalah kategori, masuk dalam kategori akhlak dalam artian secara garis besar ya. Ketika Allah membicarakan kepada kita bahwa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah, jadi Muhammad Rasul Allah itu dan orang bersama dengannya. Lihatlah akidahnya Muhammad dengan sahabat yang menyertai beliau dalam membangun agama ini. Ciri di situ disebutkan berurutan, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi jangan mengajari umat Islam jemaah sekalian bertoleransi, tapi bagaimana Rasulullah SAW menegakkan itu akidah kokoh, gimana berinteraksi dengan kaum non lain, itu disebutkan dengan asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada kekafiran. Tidak ada toleransi sedikit pun kepada kekafiran. Dan tidak ada riwayat Nabi itu mencium tangannya, apalagi bonggonya itu pemeluk-pemeluk agama lain. Tidak ada. Ya, cium keningnya itu, cium kasih sayang itu, cium rahmat itu. Tidak boleh. Ya, itu mencium itu sebagai bukti ruhama, itu tidak boleh. Itu bukan pemilik akidah yang hakiki. Bagaimana Rasulullah SAW itu syiddah, tegas pada seluruh bentuk kekafiran. Tetapi di balik tegasnya kepada kekafiran itu ruhamanya, bukan cuma rahim, tapi dipakai kata jamak ruhama bainahum. Kasih sayangnya sesama muslim, tidak ada tandingannya, Pak. Sulit tandingannya, sesama muslim berangkut ya. Sulit tandingannya bagaimana Rasulullah itu tegas kepada kekafiran, tapi bukan semua orang kafir itu dibenci. Kekafirannya yang dibenci, sikap kafirnya, bukan orangnya. Bukan orangnya, sikap Nabi SAW kepada kekafiran. Nah, itu tidak boleh ada toleransi sedikit pun kalau perkara itu. Nah, mungkin ada pembahasan nanti menafsirkan 4 surah dan 4 kata Muhammad itu yang bagus kita dalami supaya kita ada ruh kebangkitan, ada ruh semangat, ada ruh perjuangan dan jihad yang akan kita raih, terutama di surah Al-Fat itu ujungnya, itu di bagian akhir bagus sekali, Pak, bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, ketika kita mengatakan kazar'in akhraja syat'ah, umatnya Muhammad itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunas. Jangan kita menjadi tanaman yang memati, Pak. Tapi tanaman yang baik itu menghasilkan tunas. Artinya ada generasi, ada jamaah, ada objek dakwah kita yang kita jadikan sebagai tunas mengembangkan Islam ini. Jangan Islam ini berhenti sama kita. Kita harus keluarkan tunas.
yang membuat dari kita orang bisa jadi mendapatkan hidayah tauhid. Jadi kita ini harus memiliki sifat kazar'in, seperti tanaman yang siap mengeluarkan tunas. Nanti tunas ini mengokohkan batang, mengokohkan ranting, karena keluar lagi cabang-cabangnya yang memperbanyak pohon tersebut. Jangan Bapak berhenti berislam sendiri, kita cukup seperti diri kita sendiri. Tidak. Dakwah itu mesti ditegakkan ya ikhwan.